Oke, fuzzy logic dengan slide yang telah dibuat oleh Pak Firman Tempola menggunakan referensi dari buku Sri Kusumadewi dan Hari Purnomo. Fuzzy logic pertama kali dikembangkan oleh Lotfi Askerzadeh, seseorang ilmuwan dari Amerika Serikat berkebangsaan Iran. Meskipun fuzzy logic ini dikembangkan di Amerika, tetapi dia lebih populer dan banyak diterapkan di Jepang ketimbang di Amerika. Saat ini banyak produk elektronik Jepang yang menggunakan prinsip fuzzy seperti mesin cuci, AC, kulkas, dan lain-lain. Dan bahkan sudah diterapkan pada intelijensi buatan atau artificial intelligence. Meskipun fuzzy banyak ditemukan di Amerika, tapi jarang digunakan di Amerika, diaplikasikan. Salah satu penjelasan, mengapa? Kan salah satu penjelasannya, karena kultur orang barat itu biasa melihat sesuatu persoalan hitam dan putih, ya atau tidak, salah atau tidak, sukses atau gagal. Atau logikanya itu logika biner. Sedangkan orang timur itu biasanya dapat menerima dunia yang abu-abu. Dunia yang abu-abu itu contohnya kayak gini. Kalian habis mengerjakan suatu tes atau kuis. Kemudian saya tanya, kuisnya susah apa tidak? Banyak yang jawab, susah-susah, gampang, atau gampang-gampang susah. Itu kan sebenarnya tidak jelas. Tidak gampang, tidak susah juga. Tapi bilangnya malah susah-susah, gampang. Itu kan abu-abu atau fuzzy. Jadi orang-orang timur kulturnya itu kayak gitu. Susah-susah, gampang, ganteng-ganteng serigala, apalah. Jadinya lebih banyak ada penerapan fuzzy di Jepang ketimbang di Amerika atau di Barat. Nah, kenapa kita harus belajar logika fuzzy? Sekarang, coba misal ada contoh satu kasus. Misal, seseorang itu dikatakan tinggi jika tinggi badannya lebih dari 1,7 meter. Kalau misalkan badan kalian 1,6999 meter tingginya, apakah kalian termasuk orang yang tinggi? Atau kalau tinggi badan kalian 1,65 meter, apakah kalian termasuk orang yang tinggi? Menurut persepsi manusia, orang yang tinggi badannya sekitar 1,7 meter atau 1,69 atau 1,65 itu dikatakan kurang lebih tinggi atau agak tinggi. Oke. Jadi jelas dimana kan fuzzy-nya kurang lebih tinggi atau agak tinggi, abu-abu. Kita tidak bilang dia tinggi, kita tidak bilang dia tidak tinggi juga. Selama ini kita sudah pelajari himpunan, mungkin bahkan sejak SMA, dan ada dua himpunan yang perlu kita perhatikan dalam masalah ini. Pertama, himpunan klasik yang sudah dipelajari selama ini, yaitu himpunan tegas atau crisp set. Nah, dalam himpunan tegas ini, itu dinyatakan secara tegas apakah suatu objek merupakan suatu anggota himpunan atau bukan. Apakah seseorang itu tinggi apa tidak tinggi, salah atau benar, hitam atau putih. Tegas. Nah, sementara dalam himpunan fuzzy tidak dinyatakan secara tegas. Contoh, menurut himpunan tegas, apakah seseorang yang tingginya tidak lebih dari 1,69 meter itu tidak bisa dikatakan tinggi, tidak bisa, itu tidak masuk dalam himpunan tinggi atau ditolak keanggotaannya. Oke. Tetapi menurut himpunan fuzzy, orang yang 1,69 meter ini tidak kita tolak sebagai orang yang tinggi, melainkan kita turunkan derajat keanggotaannya. Garis bawahi, melainkan kita turunkan derajat keanggotaannya. Dalam teori fuzzy, keanggotaan suatu elemen itu dinyatakan dengan derajat keanggotaan atau membership values yang nilainya terletak dalam selang 0 sampai 1. Sedangkan himpunan tegas nilainya hanya 0 dan 1. Salah atau benar.
Kalau di sini tidak hanya 0 dan 1, tapi ada 0,2, 0,3, 0,5 sampai 1. Contoh himpunan tegas. Misalkan kita bagi umur menjadi 3 bagian. Umur yang muda, umur yang parubaya, dan umur yang tua. Umur yang muda itu umur yang kurang dari 35 tahun. Maka diagram ini menunjukkan orang yang umurnya kurang dari 35 tahun bisa kita nyatakan dengan tegas bahwa dia pasti muda. Antara umur 0 sampai 35 tahun atau kurang dari 35. Orang yang umur antara 35 sampai 55 tahun, antara 35 sampai 55 tahun, kita bisa nyatakan dengan tegas dia adalah orang yang parubaya. Karena derajat keanggotaan parubayanya itu bernilai 1. Oke. Kemudian orang yang tua juga di atas umur 55 tahun, derajat keanggotaan tuanya bernilai 1. Abaikan saja yang garis yang vertikal ini. Di fokus nilainya itu hanya ada di sini atau di sini. Secara horizontal nilainya hanya ada di atas dengan sejajar dengan 1 atau di bawah sejajar dengan 0. Kalau permasalahan tadi kita visualisasikan ke dalam himpunan fuzi, maka jadinya seperti gambar berikut ini. Tadi batas-batasnya itu yang telah ditentukan rule-nya adalah 35 dan 55. Dengan fuzi, orang yang di bawah umur 25 tahun bisa kita nyatakan secara tegas bahwa dia pasti muda. Karena derajat keanggotaan mudanya itu 1. Tapi bagaimana kalau ada orang umur 26, ada umur 30 tahun? Nah, kita tidak bisa katakan dia muda, dan kita tidak bisa katakan dengan pasti bahwa dia parubaya. Jadi kita bisa katakan mungkin dia sudah tidak muda lagi. Oke. Orang yang umur 40 tahun misalkan. Nah, kita tidak bisa katakan sepenuhnya dia parubaya, kita juga tidak bisa katakan sepenuhnya dia itu orang yang muda. Jadi kita bisa katakan orang yang 40 tahun itu orang yang mungkin agak parubaya, atau orang yang sudah tidak muda lagi, atau orang yang semi parubaya, seperti itu. Contoh lagi satu, orang yang umur di atas 65 tahun, kita bisa katakan dia pasti tua, karena derajat keanggotaan tuanya itu bernilai 1. Oke. Tadi di rule-nya hanya ada angka 35 dan 55 sebagai umur. 25, 40, 45, 50, 65. Ini datangnya dari mana? Nanti akan kita bahas. Tadi contoh untuk umur. Sekarang contoh untuk temperatur. Misalkan ada gambar himpunan fuzi seperti berikut ini. Oke. Dari dingin sampai panas. Suhu yang di bawah 3 derajat Celcius kita tidak bisa katakan dengan tegas bahwa dia dingin. Tapi suhu di bawah 0 derajat Celcius kita bisa pastikan dia dingin. Tapi bagaimana kalau suhunya itu 1 di sini? Kita tidak bisa katakan dia pasti dingin, kita tidak bisa katakan dia pasti sejuk. Kita mungkin bisa katakan dia setengah dingin, setengah sejuk. Oke? Sekarang ada 2 titik yang penting di sini, titik A, titik B. Misalkan titik A ini 2/3 dari 36 ini. Maka 36 ditambah 2/3 ke bawah. Oke. Kemudian titik B ini 1/3 dari 39 ini. Maksudnya 39 ditambah 1/3 ke bawah. Oke. Maka disisakan 1/3 ke bawah. Oke. Himpunan fuzi
itu terdiri atas dua atribut, yaitu atribut linguistik dan atribut numeris. Atribut linguistik itu penamaan grupnya, muda, parubaya, tua, dingin, sejuk, normal, hangat, panas. Atribut numerik itu suatu angka yang menunjukkan nilai atau variabel, nilai dari variabel tersebut. Oke. Ini definisi dari fuzzy logic. Kalau kalian punya definisi tentang fuzzy logic, boleh silahkan komen. Nah, variabel fuzzy itu, variabel fuzzy itu merupakan hal yang hendak dibahas dalam sistem fuzzy itu. Sedangkan himpunan fuzzy itu grupnya. Oke. Di variabel fuzzy itu ada himpunan fuzzy itu muda, parubaya, tua, dingin, sejuk, normal, dan seterusnya. Kemudian variabelnya itu ya kalau muda berarti umurnya berapa, parubaya umurnya berapa, sejuk derajatnya berapa. Oke. Nah, fungsi keanggotaan adalah fungsi, nah ini hal yang baru, istilah yang baru, yaitu fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan itu adalah kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya. Sering juga disebut dengan derajat keanggotaan. Maksudnya nilai keanggotaan itu sering disebut sebagai derajat keanggotaan yang memiliki interval 0 sampai 1. Salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk mendapat nilai keanggotaan adalah, atau derajat keanggotaan ini adalah dengan melalui pendekatan fungsi. Ada beberapa fungsi yang bisa dipakai, kita bahas 4. Yang pertama, representasi linear, kedua, representasi kurva segitiga, kurva trapesium, dan kurva bentuk bahu. Pertama, fungsi keanggotaan representasi linear naik. Ini bisa kalian pahami. Contoh, kalau misalkan X kurang dari A, maka derajat keanggotaannya 0. Oke. Misalkan ada nilai di sini X, berarti derajat keanggotaannya 0. Kalau misalkan nilai X-nya itu di antara A dan B, di sini, berarti kita bisa tarik lurus ke sini. Nah, dan tarik garis miring, garis horizontal ke samping sini. Nah, ini berapa? Jawabannya bisa dihitung pakai rumus ini. X dikurang A per B dikurang A. Oke. Sederhana, ini cuma persamaan linear. Sedangkan untuk representasi linear turun bisa dihitung dengan persamaan-persamaan seperti ini derajat keanggotaannya. Oke. Ini mudah, ini cuma persamaan linear, sudah kalian pelajari sejak SMP pasti. Kemudian yang kedua, representasi kurva segitiga. Sama tetap menggunakan persamaan linear, cuma gambarnya aja yang beda, sehingga ini ada penggabungan antara kurva linear naik dan kurva linear turun. Oke. Coba pahami ini, kemudian jika ada yang tidak paham silakan bertanya. Jadi kita coba saya jelaskan satu ya. Jika A kurang dari X kurang dari B, maka derajat keanggotaannya dihitung dengan rumus ini. Contoh, X-nya itu di sini. Berarti derajat keanggotaannya itu kita tarik garis vertikal ke sini, tarik garis horizontal ke sini. Ini nilainya berapa? Antara 0 sampai 1. Jawabannya bisa kita dapat dari X kurang A per B kurang A. Sederhana, persamaan linear, sambil tutup mata juga bisa. Kemudian yang ketiga, representasi kurva trapesium. Sama seperti yang segitiga, hanya saja di atas kita tambahkan nilai konstan. Antara B sampai C ada nilai derajat keanggotaannya 1. Oke. Kemudian bentuk bahu.
bentuk bahu ini hanya kebalikan dari bentuk trapesium. Oke. Kalau bahu kanan ini kita pindahkan ke kiri dan bahu kiri kita pindahkan ke kanan, jadilah trapesium. Persamaan yang dipakai tetap sama. Ini skip terlalu belum sampai ke sini, belum sampai tugas. Oke, tugasnya kita skip. Kita masuk ke aturan fusi. Kalau misalkan kita mau bikin aturan fusi, bikin sistem yang berdasarkan aturan fusi yang lengkap, itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Ada 3 komponen utama. Dan ini bertahap. Pertama itu tahap fusification, kedua tahap inference, ketiga tahap defasification. Oke, langsung contoh soal. Misalkan kita mau bikin sistem untuk mengontrol alat penyiram air. Input untuk sistem tersebut adalah suhu udara dalam derajat Celcius dan kelembaban tanah dalam persen. Output yang diinginkan adalah durasi penyiraman dalam satuan menit. Jadi, dengan menginputkan nilai suhu udara dan kelembapan tanah, kita mau memprediksi durasi penyiraman itu berapa lama. Misalkan, nilai yang diterima sensor adalah suhu 37 derajat Celcius dan kelembaban 12% kelembaban tanah. Pertanyaannya, berapa durasi penyiraman yang harus dilakukan? Dengan fusi, kita bisa selesaikan masalah ini. Nah, rule yang ada adalah seperti berikut ini. Suhunya seperti rule yang ini, hot kurang dari 3 derajat Celcius, cool 0-15, normal 12-17, warm, hot, dan seterusnya. Kelembaban rule-nya seperti ini, durasi rule-nya seperti ini. Dan ada rule yang ditampilkan dalam bentuk tabel juga. Kalau udaranya cold dan tanahnya dry atau kering, maka durasi penyiramannya itu long, panjang, pasti lebih dari 40 menit, dan seterusnya. Oke, kita contoh lagi. Kalau misalkan suhunya hot, di atas 36 derajat panas, dan tanahnya lembab, basah, maka durasi penyiramannya short, pendek saja di penyiramannya. Oke, kita pergi ke tahap pertama, falsification. Rule dari suhu tadi bisa kita gambarkan dalam bentuk diagram seperti ini. Oke. Ada batas-batasnya 0, 3, 12, 5, 24, 27, seterusnya. Oke. Suhu 37 derajat berada pada linguistik warm dan hot. 37 derajat itu berada pada di antara di sini nih, daerah sini-sini. Oke. Berarti derajat keanggotaannya bisa kita hitung dengan rumus berikut ini. Kita masukkan nilai 37, hasilnya 2/3. Berarti posisi derajat keanggotaan 37 derajat adalah 2/3. Oke. Nilai derajat keanggotaannya. Nah, derajat keanggotaan suhu 37 derajat untuk hot sekarang kita hitung dengan rumus ini. X kurang A per B kurang A. Nilainya 1/3. Oke. Untuk garisnya hot ini yang ke bawah. Kemudian kedua adalah falsification.
masih falsification, maka tahap kedua yaitu kelembaban. Sekarang kelembabannya adalah 12%. Nah, semantiknya dihitung dengan cara yang sama kayak tadi. 12% berada di antara dry dan moist. Oke. Dihitung dengan rumus, hasilnya seperti ini. Untuk dry 4/5 dan untuk moist derajat keanggotaannya 1/5. Nah, untuk durasi penyiraman, kita bisa gambar diagramnya seperti ini. Oke. Menggambar diagram itu gampang sekali, tinggal kita ambil saja nilai-nilai tengahnya, jadilah. Oke. Ini bisa kita logikakan saja. Dan ini aturan yang sedari tadi. Sekarang bagian kedua, inference. Tadi kita sudah dapat 4 falsification. Dari proses falsification tadi kita sudah dapat 4 input. Oke. Berdasarkan hasil falsification ini, kita coba tarik kesimpulan dari tabel ini. Kalau suhunya warm dan kelembabannya dry, berarti durasi penyiramannya adalah long. Oke, long. 2/3 dan 4/5 kita ambil nilai minimalnya 2/3. Kenapa ambil nilai minimal? Silahkan pikir sendiri. Ini bisa dilogikakan. Kalau misalkan ada yang bisa dapat jawabannya, bisa infokan ke saya. Secara langsung saya kasih nilai plus. Oke. Jika suhunya warm dan kelembabannya moist, maka durasinya medium. Oke. Dan nilainya 1/5. Kita ambil nilai minimal. Oke. Kenapa ngambil nilai minimal? Kalian bisa pikir sendiri, cari jawabannya sendiri, alasannya kenapa, dan kasih tahu saya. 10 orang pertama tercepat yang kasih tahu saya jawabannya, saya akan kasih nilai plus. Langsung message ke saya ya, private message. Dari email juga atau dari Google Classroom tidak masalah. Kemudian jika suhunya hot dan moist, durasinya medium. Dari sini kita dapat durasi long 2/3 dan durasi medium 1/5. Kita ambil durasi mediumnya sudah jelas ya. Kita mau ambil yang manapun hasilnya 1/5. Tapi untuk durasi yang long, kenapa kita mesti ambil yang 2/3? Kan bisa aja long yang 1/3 juga. Oke. Sama kayak yang tadi, 10 orang pertama yang bisa kasih tahu jawaban saya yang ini dan ini lewat message ke saya, lewat email atau Google Classroom tidak masalah, akan saya kasih nilai plus. Dari hasil sebelumnya kita dapat nilai mediumnya itu tadi gimana? Mediumnya 1/5 dan longnya 2/3. Oke. Berarti longnya 2/3 di sini dan mediumnya 1/5. Kita aplikasikan rumus persamaan linear untuk mencari nilai durasinya. Kita dapat Y sama dengan 45,98. Oke. Ini cuma rumus persamaan linear saja. Silahkan dilihat, silahkan dipahami. Jika tidak paham, silahkan ditanyakan.
40 dikali 1/5 ditambah 48 dikali 2/3. 48 itu yang ini dikali 2/3 per derajat keanggotaannya itu 1/5 ditambah 2/3 dapat 45,98. Berarti untuk suhu 30 derajat Celcius kelembaban 12% diperlukan durasi penyiraman selama 45,98 menit. Oke, itu yang bisa kita bahas.